Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Sekarang kita masuk ke finishing ya daripada potongan A. Nah, finishingnya itu perhatikan di sini ada ukuran-ukuran seperti ini ya. Ada ukuran-ukuran seperti ini. Nah, ya, dan perhatikan pada apa namanya? Kuda-kuda ini dia berwarna hijau ya. Dia berwarna hijau sedangkan milik kita masih berwarna putih ya. Nah, sedangkan terus pada genteng-gentengnya dia berwarna kuning seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita kalau klik warna hijau ini, ya kalau saya blok objek yang berwarna hijau, nah teman-teman di atas ini kan layar ya, di atas ini layar. Ada gambar lampu, ada gambar gempok, ya ada tulisan garis, terus ada putih panjang, ini ya ini layar ya. Nah ini kalau kita klik anak panah yang kecil ini pada layar ini, maka muncul daftar layar seperti ini ya. Nah di sini ada garis 0,05 dan seterusnya ya. Nah, kalau saya blok garis yang berwarna hijau, maka pada layar tercatat garis 0,09. Oh, berarti objek-objek yang di dalam daripada kuda-kuda ini dia masuk ke layar garis 0,09 ya. Sedangkan objek bagian luar seperti penutup genteng ini dia kalau saya klik kemudian kita lihat pada layar dia masuk ke garis 0,25. Oke. Termasuk list plang ini juga mengikuti garis 0,25 ya. Nah, itu langkah pertama teman-teman ya. Caranya kita akan memasukkan ya objek-objek yang di dalam. Saya blok objek-objek yang di dalam seperti ini ya. Nah, semuanya saya blok satu persatu. Perhatikan teman-teman baik-baik ya. Jangan sampai kena genteng ya. Nah, terus ini garis yang di bawah ini jangan ya, jangan diblok. Saya kasih tahu dulu. Oh, garis yang di bawah yang pas berada di atas ring balok ini jangan diblok ya. Biarkan saja dia masuk ke dalam layar 0,25 ya. Sama seperti gambar contoh ini ya. Nah, garis yang di bawah ini daripada balok tarik ini yang nempel di atas ring balok beton itu tetap pada garis kuning atau garis 0, dengan ketebalan 0,25. Jadi kita blok dulu semuanya ya, kecuali genteng sama nok bagian atas ya, jangan. Atap nok ya. Nah, kita blok semuanya, gording-gordingnya semua ya. Kita blok seperti itu. Termasuk noknya ya. Nah, atap noknya jangan ya, biarkan saja. Nanti dia masuk ke layar lain ya. Jadi reng-reng semua ini saya blok ya. Nah, kecuali genteng ya, genteng nggak boleh ya. Ini mungkin ngebloknya karena kebanyakan objek, jadi agak lama ya teman-teman ya. Nah, sabar saja ya, kita blok terus. Perhatikan, jadi gentengnya saya nggak blok ya, nggak kena genteng ya. Tapi reng tetap ya, reng kena ya, rengnya kena ya. Nah, seperti itu. Kita blok terus ya, pelan-pelan ya. Ini ada gordeng di bawah. Kemudian ada sambungan ini, boleh diklik, boleh enggak ya. Nah, kemudian ini yang di bawah ini ya. Nah, di bawah ini adalah bagian daripada kaki kuda-kuda ya, saya blok juga. Sambungan ini boleh saya klik juga ya, sambungan ini boleh saya klik juga. Seperti itu. Nah, ini perhatikan ya. Nah, list plang jangan ya, list plang jangan, atap jangan ya. Reng, gording, usuk semua kena ya, kena blok ya. Perhatikan baik-baik, ini pelan-pelan teman-teman ya. Seperti itu. Sabar ya, pelan-pelan ya. Kita hanya memblok-blok saja ya. Nah, perhatikan. Oke, sudah teman-teman ya. Oke, sudah selesai semua. Nah, ini juga ya, sambungan ini bisa ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada layar di atas, ini layar ya, yang putih panjang ini layar ya. Kita klik anak panahnya supaya muncul daftar layar ya. Klik anak panahnya. Ya, perhatikan. Klik anak panah layar, muncul daftar layar seperti ini. Setelah kita memblok objek yang akan kita rubah layar, kita klik anak panah layar, muncul daftar layar ya. Kemudian kita klik garis 0,09 yang ini. Nah, ya. Akhiri blok ini dengan tombol escape 1 kali pada keyboard.
Kemudian kita akan blok list plang ya, dan genteng-genteng ini ya. List plang dan genteng-genteng kita klik-klik saja ya teman-teman ya. Kita klik-klik kiri seperti itu saja ya. Sabar ya. Pelan-pelan, jangan sampai kena objek lain ya. Nah, ini genteng. Oke, perhatikan ya. Dan juga genteng nok ya di atas ya. Nah, seperti itu. Dan ini juga list plang ya. Oke. Nah, ini kita masukkan ke layer 0,25 ya. Kita klik anak panah pada layer di atas. Masukkan ke garis 0,25 yang ini. Klik garis 0,25. Ya. Kemudian akhiri blok ini dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Oke dah ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran ya teman-teman ya. Pengukuran, perhatikan di sini ukuran pondasi itu kedalaman total ya 80 cm ya. Dari permukaan bawah slope sampai ke paling bawah dari pondasi itu adalah 80 cm. Lalu slope-nya 20 cm. Kemudian dari slope ini dia naik sampai ke atas daripada ring balok ya. Bagian atas daripada ring balok yang ini ya. Nah, oke. Seperti itu. Itu 350 ya, dan atap ya. Atap ini ukurannya sembarang ya teman-teman ya. Dia menyesuaikan kemiringan ya. Dia dari permukaan atas daripada ring balok sampai ke puncak daripada nok ya. Ukurannya 238, sekian-sekian ya. Oke, kita buat dulu ukuran vertikal ya teman-teman ya. Untuk mengukur itu kita menggunakan linear teman-teman ya. Pada tab draw kita menggunakan linear untuk ukuran tegak lurus ya. Menggunakan linear pada tab dimension ya, mohon maaf. Linear pada tab dimension, jangan lupa ya. Atau teman-teman bisa klik dimension di atas ya. Nah, ini dia linear ya. Klik linear seperti ini. Kemudian perhatikan poin-poin yang saya klik ya. Poin pertama adalah garis bawah daripada pondasi ini ya. Saya klik saja di sini nggak apa-apa, atau di sini boleh ya, seperti itu. Kemudian klik pada titik teratas atau garis teratas daripada pondasi, yang mana itu sejajar dengan slope ya, sama saja saya klik di sini ya. Nah, kemudian saya tarik ke sini agak jauh dikit ya, seperti ini, dan saya klik. Nah, oke. Saya lanjut ya, saya klik dimension, saya klik lagi linear ya. Kemudian saya klik daripada bagian bawah slope dan bagian atas slope. Oke. Saya tarik ke atas, saya paskan dengan anak panah tetangga ya, lambang not seperti itu saya klik. Nah, itu ya. Kemudian saya klik lagi dimension dan saya klik linear ya. Kemudian saya klik di puncak bagian atas daripada slope. Oke, langsung ke atas ring balok ya, langsung ke atas ring balok seperti itu ya. Boleh di bawah nggak apa-apa, tapi terlalu banyak ukuran ya nanti jadi kurang bagus. Enakan langsung satu kaligus saja ke atas seperti ini ya, yaitu ukuran lunas seperti ini, puncak daripada ring balok ya. Kemudian kita tarik ke luar dan kita paskan dengan anak panah angka 20 ini ya. Saya mengarah ke anak panah angka 20, saya klik pas posisi ujung anak panah ya, lambang not seperti itu. Nah, ini 350 ya. Teman-teman boleh kok membagi jadi contohnya ya. Contohnya ini sampai sini saja, boleh ya. Jadi 330. Nanti ring baloknya sendiri boleh ya. Saya klik dimension, saya klik linear ya. Kemudian ring balok saya klik ujung bawah dan klik ujung atas. Saya tarik ke atas seperti ini, saya paskan dengan anak panah tetangga ya, dan saya klik. Boleh seperti ini, nggak apa-apa ya, boleh juga ya. Cuman kadang-kadang kebanyakan garis gitu aja ya. Oke, kemudian kita lanjut ya teman-teman, klik dimension dan klik linear ya. Kemudian kita klik di bagian atas daripada ring balok ini ya, ke puncak tertinggi ya daripada nok, ini dia ya. Nah, seperti itu. Lalu geser ke kanan seperti ini ya.
paskan dengan anak panah tetangga ya teman-teman, klik di ujung anak panah tetangga lambang not seperti itu ya, klik di situ. Nah itu dia ya, jadi ukurannya itu 236 sekian-sekian ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran ya, kita akan melakukan pengukuran terhadap pengukuran itu dilakukan terhadap ini ya, antar pondasi ya, ada 3 pondasi, jadi hanya wilayah-wilayah pondasi saja ya. Nah, yang nanti pengukurannya itu berdasarkan as point atau titik tengah daripada slab beton ini ya. Oke, perhatikan ini 150 ukuran daripada kamar mandi dan ini 450 ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Pada dimension saya klik linear ya. Oke. Kemudian saya tarik kursor saya nih ke bawah daripada slope ya. Jadi saya ke bawah daripada slope ada lambang midpoint, lambang segitiga ya. Saya klik situ. Slope sebelah kiri ya. Saya tarik ke slope tengah sini ya. Daripada kamar mandi sebelah sini ada lambang segitiga di tengah-tengah itu ya. Kita klik midpointnya ya. Kemudian kita geser ke bawah agak jauh dikit ya. Segini cukup. Kita klik di situ. Jadi dia mungkin masih tertutup ya. Nanti kita pindahkan ke bawah. Kemudian pada dimension kita klik lagi linear ya teman-teman ya. Nah, kita klik di titik as ini juga ya. Sekarang lambangnya berubah menjadi lambang not ya. Nah, klik di situ. Langsung ke slope sebelah ujung sendiri ya, yang ini ya. Nah, itu ada lambang midpoint di situ ya, tengah-tengah slope, klik. Kemudian ini paskan dengan anak panah tetangga ya. Nah, ini dia lambang not, klik di situ. Oke. Nah, ukuran yang di bawah ini kita akan pindahkan ke bawah ya, teman-teman ya, menggunakan move pada tab modify ya. Dan ortonya biarkan hidup ya. Ini orto harus hidup agar move-nya tegak lurus ya. Nah, ini dia teman-teman, klik atau blok objek yang akan di move, yaitu ukuran yang di bawah tadi. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M, enter satu kali pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Nah, ini kita ortonya menyala ya, supaya move-nya tegak lurus. Nah, kemudian perhatikan saya klik angka 45, angka 450 ini dan angka 150 ini ya. Saya klik garis putihnya ini. Nah, itu dia ya. Dan yang ini juga. Nah, itu dia ya. Jadi 150 dan 450 sudah terblok ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon move. Ya, kemudian saya klik di tempat kosong sini aja nggak apa-apa ya. Karena ortonya sudah hidup aman ya. Saya klik di tempat kosong tapi mata saya melihat ke perpindahan ukuran ini ya. Mata saya memperhatikan perpindahan ukuran. Nah, saya klik di situ. Saya rasa cukup ya, saya klik di situ. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan ini angka 20-nya dia menceng ya, dia menceng ke luar seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa mengaturnya ya, teman-teman blok angka 20 ini ya. Blok angka 20 maka akan muncul kotak biru di tengah-tengah angka 20 itu ya. Angka 20 itu seharusnya ada di sini ya. Kenapa dia lari ke sini ya? Karena dia angkanya kebesaran ya. Caranya kita blok angka 20 ini, kita klik pada birunya itu ya. Nah, lepas kemudian kita klik di tengah-tengah anak panah daripada angka 20 ini ya, yaitu lambang segitiga midpoint seperti itu. Klik di situ. Nah, dia harusnya ada di situ ya. Nah, sama juga dengan angka 20 di atas ini kita klik ya. Kita klik angka 20-nya maka muncul kotak biru ya di tengah-tengah angka 20 itu, kita klik satu kali dan lepas ya. Kemudian geser ke tengah-tengah daripada posisi angka 20 yang sebenarnya ya, lambang midpoint. Kita klik di garis itu. Nah, akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan penataan terhadap garis yang memotong objek ini ya. Ini garisnya ini dia melewati objek ini nggak boleh ya. Nah, jadi kita blok dulu garis ini ya, seperti ini. Ini adalah garis yang dimiliki oleh angka 20 dan angka 236 di atas ya. Saya blok garis ini, muncul titik biru di sini ya. Nah, titik biru ini saya klik dan saya lepas. Saya geser, saya taruh di luar sini ya, dan saya klik di situ. Nah, itu dia hasilnya ya.
Oke teman-teman, seperti ini ya. Dan ini teman-teman bisa memundurkan sedikit ya. Ini di blok yang di atas ini, kemudian klik pada anak panah pada titik biru ini ya, lepas, geser ke belakang sedikit dan klik ya. Jadi biar dia lebih mundur seperti itu. Nah, yang ini juga bisa di angka yang garis yang ini juga bisa dimundurin ya agar rata dengan ini ya. Nah, kita blok dulu ukuran garisnya, muncul anak titik biru seperti itu, klik di titik biru ini ya. Lepas, kemudian geser ke sini dan klik lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Teman-teman juga bisa mengedit yang ini ya. Dua garis ini ya. Kita blok titik biru ini. Nah, kita blok dulu ini ya garisnya, kemudian muncul titik biru, kita klik titik biru dan kita geser ke belakang ya. Kita klik lagi di situ. Nah, ini ada dua titik biru ya. Saya klik titik biru yang pertama, saya geser ke belakang dan saya klik lagi. Kemudian titik biru yang ini saya klik lagi, saya geser ke belakang dan saya klik lagi pada posisi yang sama. Ya, kemudian akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard ya, seperti itu. Nah, teman-teman, jika teman-teman merasa ukuran ini terlalu besar, berarti kita harus merubahnya ya menggunakan properties yang ini ya. Perhatikan ini adalah modify ya, dan ini adalah tombol modify. Perhatikan di atas tombol modify ya. Kemudian ada tulisan properties ya. Atau bisa juga ketik MO pada keyboard ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita lihat langkahnya sebagai berikut ya. Oke teman-teman, perhatikan kita akan memunculkan tab properties object namanya ya untuk mengedit dimension tadi ya, yaitu ketik MO pada keyboard ya, lalu enter satu kali atau klik icon properties object seperti yang saya tunjukkan di atas ya. Nah, kemudian akan muncul tab properties object. Nah, setelah muncul tab properties object, klik atau blok objek yang akan kita modifikasi ya. Nah, kemudian jika ingin dimodifikasi, teman-teman perhatikan instruksi pada video ya. Jadi saya bisa pada modify di atas, saya klik properties. Nah, muncul kotak properties seperti ini ya. Oke, ini tanda silangnya saya matikan. Atau saya bisa tekan MO pada keyboard ya. MO pada keyboard, perhatikan di command line muncul tulisan MO. Lalu enter satu kali teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini birunya ini kalau saya klik dan saya tahan, saya geser ke sini, ke arah kiri, maka akan muncul garis vertikal seperti itu ya, dan kita lepas. Nah, dia membesar ya, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah muncul kotak properties, kita klik semua garis dimension ini ya. Nah, kita hanya merubah besarnya tulisan saja ya. Oke, kita blok semua, sudah ya. Setelah semua garis dimension kita blok, pada properties ini akan muncul keterangan seperti ini ya, line and row, lalu ada teks ya. Nah, pada teks high ini kita rubah lah ya, angka 12 contohnya. Jadi yang tadinya 20 saya rubah ke angka 12 ya, seperti itu. Lalu saya klik satu kali di layar ya. Nah, akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard ya, selesai. Nah, saya rasa angka 20-nya sudah pas ya. Oke, teman-teman. Ya, setelah itu kita matikan ini properties, kotak propertiesnya kita matikan ya, klik silang tadi ya di pojok kanan atas tadi. Oke, nah ini dia hasilnya teman-teman, finishing daripada potongan A ya. Dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu potongan B pada setiap denah ya, pada setiap atap. Oke teman-teman, jangan lupa ya, materinya mudah sekali ya. Semoga teman-teman paham semuanya ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, kepada potongan B. Ya, demikian. Assalamualaikum. Salam sejahtera teman-teman.